saudara, apa yang saya tuliskan di sini adalah satu nubuat. Nubuat adalah sesuatu kata-kata pendahuluan, pemberitahuan akan apa yang bakal terjadi. Ya, saudara, jadi nubuat itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Saudara, itu sebab orang tidak boleh sembarangan bernubuat. Ya, saudara, kata Alkitab, kalau sampai apa yang dikatakan tidak terjadi, maka orang ini adalah nabi palsu. Ya, saudara. Nah, itu sebab banyak orang Kristen ya terlalu GR dan terlalu pede, mau mengangkat dirinya seperti nabi dan mau berbuat dan mau bernubuat ini itu segala macam. Saudara, pada zaman dahulu bila seorang bernubuat dan tidak terjadi, maka itu dicap sebagai nabi palsu. Dan kalau nabi palsu harus dibunuh. Itu pada zaman perjanjian lama. Ya, saudara, itu sebab pada zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang gegabah. Ya, saudara, itu sebab kita harus tahu apa yang akan saya sampaikan ini adalah benar-benar suatu nubuat. Yaitu naik ke gunung batu keluputan. Katakan naik ke gunung batu keluputan. Adalah suatu nubuat buat saya. Dan bila ini terjadi, luar biasa. Ya, saudara, ya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk mendahulunya dengan Hagai pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. 1, 2. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian panas, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Amin. Saudara, inilah suatu nubuatan. Saudara, yaitu apa? Yaitu kamu harus naik ke gunung. Kalau di sana kamu harus meramu rumah Tuhan. Kamu harus membangun di sana. Saudara, apa maksudnya? Saudara, maksudnya adalah supaya kita meninggalkan dataran rendah kita, kesibukan kita, segala keadaan kita, semrawut kita di bawah. Bawah di dalam Alkitab selalu mempunyai pengertian rohani, mandek, stuck, tidak berhasil. Itu bawah. Itu sebab dalam Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan ayat 13, kamu akan naik dan kamu tidak akan turun. Kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, saudara. Terus orang yang ada di bawah ini banyak masalah. Itu sebab Tuhan berkata, kamu menabur dan kamu ingin hasil panen yang banyak. Kamu bekerja dan kamu menyimpan di dalam tempat, ke dalam kaleng, ke dalam dompet yang lobang, yang bolong. Jadi keluar terus, saudara. Nah, apa sebab? Karena kamu hanya repot memikirkan rumahmu dan kebutuhanmu sendiri. Dan kamu menelantarkan rumahku sehingga menjadi reruntuhan. Saudara, kalau rumah Tuhan ini, Gereja Panembahan ini, main sanctuary kita ini, bagus, tertata dengan rapi, sehat, tidak reruntuhan, tidak. Tetapi maksudnya rumah Tuhan yang di dalam badan kita. Katakan rumah Tuhan yang di dalam tubuh saya. Seringkali berantakan. Saudara, jadi apa? Jadi perhatikan tentang manusia di dalam.
Katakan manusia di dalam saya. Yaitu manusia rohani. Itulah yang harus dibangun. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat Tuhan memberikan kepada umatnya melalui Nabi Hagai satu warning, satu peringatan bahwa kamu itu cuma memikirkan badani, jasmaniah, lahiriah saja. Tetapi rumah Tuhan yaitu bait Roh Kudus, rumah Allah yang ada di dalam kamu itu seperti reruntuhan. Badanmu sih tegap, sehat, kokoh, kekar, cantik, ganteng. Semua aksesoris dipasang di situ. Tetapi rumah Allah yang di dalam kamu itu berantakan. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan lebih memperhatikan dan Tuhan sangat memberikan peringatan kepada kita orang supaya kita memperhatikan hidup rohani. Katakan, hidup rohani saya. Itulah yang dinilai Allah. Ya, jadi saudara mesti tahu hidup rohani kita orang inilah yang dinilai oleh Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, kamu sudah bekerja, kamu menabung, kamu simpan, sampai di rumah, aku akan menghembuskan itu. Kabur semua hasilnya. Duitnya kabur semua. Jatuh miskin. Saudara, ini kan serius banget ini. Ya, ini sesuatu peringatan yang serius, saudara. Apa sebab? Karena kita membiarkan rumah Allah, rumah Roh Kudus yang di dalam kita itu menjadi reruntuhan, berantakan, saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan dari 5 ayat yang kita baca ini, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi kamu tidak sampai kenyang, kamu memakai baju tapi kamu tidak merasa hangat. Apa sebab? Kamu minum kamu tidak merasa puas. Apa sebab? Karena rumahku kamu berantakin, kamu biarin menjadi reruntuhan. Jadi ini bukan sesuatu gedung gereja atau sinagog pada zaman dulu. Rumah ibadah orang-orang Yahudi, bukan, saudara. Tetapi ini berkenaan satu nubuatan tentang rohani kita. Katakan rohani saya. Harus dibangun kembali. Supaya hidup saya boleh berada di dalam keadaan yang selalu diluputkan. Ya, seperti tema kita, naik ke gunung batu keluputan. Nanti kita akan melihat kisahnya bagaimana Raja Daud, dia diluputkan. Ya, saudara, dia diluputkan sebelum dia menjadi raja, dia diluputkan dari serangan daripada ayah mertuanya, saudara. Nah, itu sebab dia menamakan gunung batu itu sebagai the rocks of escape, satu batu karang keluputan, saudara. Nah, saudara yang kekasih, jadi di sini kita melihat kenapa kita harus menandai ini sebagai satu nubuatan dalam hidup kita. Sekarang inilah saatnya kita harus mempush, kita harus mendorong, kita harus memaksain diri kita. Serepot apapun saudara cari uang, serepot apapun saudara memelihara anak, ataupun mengatur keluarga dan rumah-rumah tangga, saudara, engkau harus mengutamakan membangun rumah rohani, rumah Roh Kudus. Jangan sampai badannya, uangnya bagus, fasilitasnya bagus, tetapi rumah Allah reruntuhan di dalam hidup kita. Hidup rohani kita berantakan. Ini bukan menjadi kehendak Tuhan. Saudara, Yesus berkata, dengan apa kamu menukar harga nyawamu. Meskipun kamu memiliki seluruh dunia. Jadi dari awal pelayanan Yesus kepada umat manusia, saudara, di 4 Injil, Yesus sudah menekankan mengenai soal rumah Roh Kudus, yaitu di dalam kita. Katakan, di dalam saya ada rumah Allah, saudara. Nah, jadi sekarang kita tidak hanya cuma memohon Tuhan berkati hamba, supaya hamba bisa beli beras, bisa membayar uang kontrak, menyekolahkan anak, bisa beli ini itu segala macam, bisa menabung untuk hari tua. Saudara, Tuhan berkata, lihatlah burung-burung di udara. Tidak seekor pun jatuh ke tanah. Dan diperiksa oleh dokter hewan,
Wah, dia menderita HO, hongerudim, busung lapar, perutnya melembung karena kelaparan. Tidak ada seekor pun burung yang murah sekali harganya jatuh ke tanah karena kelaparan. Pasti karena dia ketembak anak-anak nakal, pasti dia karena sakit, karena dia ketimpa dahan, dia nabrak sesuatu pohon atau lain sebagainya dan dia jatuh. Tapi kalau dia jatuh mati karena lapar, tidak ada. Tuhan berkata, aku memelihara burung-burung di udara dan bunga-bunga rumput di padang. Salomo dengan segala kemuliaan dan bajunya yang mahal dan bagus masih lebih jelek ketimbang bunga-bunga rumput yang pagi mekar dan sore layu. Saudara, apa artinya? Artinya Tuhan itu memelihara saudara dan saya. Jangan khawatir tentang masa depan saudara. Tetapi khawatirlah kalau rumah roh Allah reruntuhan di dalam hidup kita. Artinya kita tidak perhatiin. Saudara, padahal sekarang sudah semakin akhir zaman, semakin nyata, saudara, semakin ketara akibat-akibat yang akan timbul di dalam akhir zaman ini. Ya, saudara. Itu sebab saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan. Dan ayat ini memberikan pada kita satu pengertian. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Keadaan apa? Keadaan rohanimu. Saudara, keadaan rohanimu itulah yang harus kau perhatikan. Mengenai soal pakaianmu itu lusuh atau tidak ganti-ganti, ataukah makananmu sederhana, kamu tidak punya pekerjaan saat ini. Itu tidak masalah. Tapi kalau engkau membangun rumah Roh Kudus di dalam hidupmu, menjadi rumahku yang megah di dalam kamu, maka itu berarti kamu mencari kebenaran Allah, kamu mencari firman Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu akan mengganti pakaianmu yang lusuh. Kamu akan memasang banyak aksesoris pada rumahmu, pada tubuhmu. Kamu akan mempunyai banyak tabungan. Saudara, itu artinya demikian. Jadi nomor satu, katakan, jadi nomor satu, saya harus membangun reruntuhan rumah Roh Kudus yang ada di dalam saya, agar supaya fisik saya, keuangan saya, semua segi lahiriah saya diberkati berkelimpahan. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya menunjukkan lebih dulu dosa-dosa duniawi yang melawan firman Allah. Ya, saudara, kita akan membuka dari Lukas 21 ayat 33 sampai 36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 33 sampai 36. Ya, di sini disebutkan mengenai soal nasihat supaya berjaga-jaga. Kita mulai dengan ayat 33 sampai 36. 1, 2, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Katakan, luar biasa. Sebuah ancaman. Omong, sebuah ancaman bagi saya. Ya, saudara, perhatikan ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudara, coba. Jadi Tuhan sudah memberikan warning kepada kita supaya kita itu merasa harus hati-hati. Kita harus membangun lebih dahulu kehidupan rohani. Melalui apa? Melalui firman. Ayat 33, sebab langit dan bumi akan berlalu. Teruskan. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Coba. Langit dan bumi akan lewat. Akan kiamat. Saudara. Di dalam ayat Alkitab yang lain, bumi akan meledak dan menjadi uap. Habis. Saudara. Itu akan terjadi. Tetapi firman Tuhan tetap ada. Tidak berubah. Inilah yang akan membuat saya dan Anda menjadi dikjaya. Membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara. Nah, itu sebab ayat 34 memberikan judul, subjudul nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, saudara. Supaya kamu harus waspada. Nah, saya akan menunjukkan dalam ayat yang baru kita baca ini, ayat-ayatnya, saudara, disebutkan di situ, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Katakan bersama saya harus menjaga diri saya, supaya hati saya tidak syarat oleh pesta pora. Syarat oleh pesta pora berarti penuh dengan pesta pora. Sehingga rumah Allah runtuh. Saudara. Para kekasih, saya perlu menuliskan naskah dari New English Translation, NET, yang menyebutkan agak beda. Ya. That your heart are not weighed down with dissipation. Are not weighed down with dissipation. Dissipation ini adalah ekstravagansa. Kita tahu semua dengan kata ekstravagansa berarti sesuatu yang luar biasa. Yang sangat-sangat luar biasa, sangat fun dan fantastik, pesta pora, royal, ataupun ya semua yang ekstravagansa. Ya saudara, dalam istilah di dunia ini. Nah itulah disebutkan dissipation. Jangan sampai hatimu menjadi karam, tenggelam, menjadi mendeng. Nah ini ya, jadi weight down itu artinya menjadi mendeng, menjadi penyet. Saudara, hatimu bisa menjadi penyet. Dengan apa? Dengan ekstravagansa dari dunia. Saudara. Artinya apa? Artinya orang harus menjaga diri daripada segala keadaan kesenangan duniawi. Saudara. Sehingga membuat hati kita rumah Allah menjadi reruntuhan. Menjadi mendeng, menjadi gepeng, menjadi penyet rumahnya. Roh Kudus tersebut dalam hidup kita. Ya, saudara. Jadi dijelaskan di sini that your heart are not weighed down with dissipation. Supaya apa? Supaya kita boleh membangun kembali. Kalau sudah terjadi dissipation dalam hidup kita, kita bersenang-senang saja dalam hidup dunia. Kita sudah tidak lagi memikirkan mengenai soal dosa, mengenai soal hukuman Allah, mengenai soal kiamat Tuhan mau datang, soal kalau saya mati mau masuk kemana. Mana kalau orang duniawi mikir begitu enggak? Mikirnya sekarang mau enak, sekarang mau senang. Sekarang mau diong aja. Saudara, nanti urusan nanti. Mungkin aku kalau sudah tua baru aku bertobat. Saudara, sebelum tua sudah mati. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa waktu-waktu ini adalah hari-hari yang jahat. Katakan, waktu-waktu ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana manusia sangat mencintai
ekstravagansa. Ya, saudara. Jadi di sini menjadi jelas sehingga orang menolak, melawan firman. Ini dosa-dosa duniawi, saudara. Dan kemudian yang kedua, ya, saudara. Nah ini terjemahannya, biarlah hatimu jangan terbebani. Ya, sebetulnya maksudnya weight down artinya menjadi penyet, ya, menjadi gepeng dengan ekstravagansa duniawi. Ya, saudara. Hal yang kedua adalah kemabukan yang disebutkan tadi, ya, saudara. Kemabukan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, kepentingan-kepentingan duniawi. Kata kepentingan ini ternyata maksudnya adalah kekhawatiran. Jadi kata kepentingan itu salah penerjemahannya. Yang betul adalah kekhawatiran dunia, saudara. Nah, jadi apa yang kita harus perhatikan? 3 hal. Dissipation, kemabukan, dan kekhawatiran hidup, saudara. Nah, dari 3 hal inilah manusia itu selalu kepengen masuk ke sana, mengicipinya. Ya mumpung aku masih kuat. Sekarang anak-anak sudah pada besar. Dan kemudian aku tidak tahu kapan mau mati. Sudah setengah umur. Aku mau mengicipi semuanya. Saudara, ini dosa-dosa duniawi yang melawan firman. Dan akhirnya mereka masuk dalam kemabukan. Dan hasil daripada dissipation dan kemabukan. Ya, drunken, kemabukan adalah apa? Kesenangan, kebahagiaan, ya, umur yang puas, saudara. Hidup yang penuh dengan vitalitas, tidak. Hidup yang ketakutan akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Hidup dalam kekhawatiran, bukan karena khawatir soal tidak punya duit, tapi khawatir kalau aku mati gimana? Kalau aku tiba-tiba dihukum oleh Allah gimana? Itu kekhawatiran yang sangat-sangat menghantui. Ini lebih khawatir daripada orang tidak pegang uang. Tidak punya kerjaan. Saudara, kekhawatiran ini adalah bukan soal materi dan keuangan dan masa depan. Tidak. Khawatir tentang akhir kehidupan. Saudara. Ya jelas khawatir. Karena hidupnya hanya penuh dengan dissipation, kemabukan, gimana tidak khawatir kalau mati. Saudara, itu sebab para kekasih perhatikan, saya dan Anda harus membangun titik-titik yang di dalam. Rumah Roh Kudus yang di dalam. Amin. Saudara, jadi saudara harus tahu bahwa hidup ini, katakan hidup saya hanya sementara. Kata sementara berarti saya diberi kesempatan. Wow, betul apa tidak? Ya, saudara, saudara dapat RebuWes, apa itu namanya, SIM sementara. Nomor plat mobil atau motor yang baru beli sementara. Ya, saudara, itu satu contoh. Itu sementara. Itu berarti saudara yang sesungguhnya bakal nyusul. Para kekasih, Tuhan ingin supaya kita semua memperhatikan. Yaitu sebab saya mendorong seluruh jemaat Kristus Penebus dan saudara-saudara di luar gereja Kristus Penebus untuk hari-hari ini lebih mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Katakan luar biasa. Saya pasti survive. Saya pasti diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, inilah yang kita baca tadi. Ya, ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat. Ya, saudara. Kalimat terakhir. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, ternyata iblis tidak pernah kehabisan jerat. Dia mempunyai jerat, stoknya banyak sekali. Pabriknya di mana? Di neraka. Dan dia mempunyai jerat-jerat
Ya, net, jerat untuk menjerat kita orang. Saudara. Dan di situ kita melihat iblis seringkali mayoritas lebih banyak berhasil daripada gagal dengan jeratnya. Siapa yang gagal dijerat? Hanyalah orang yang mengerti firman ini. Orang yang mau melakukannya. Siapa yang berhasil dijeratnya? Mereka yang membiarkan rumah Roh Kudus reruntuhan. Tidak diperhatiin hidup rohani. Saudara, dan ini merupakan sesuatu dosa duniawi. Katakan, dosa duniawi yang membawa maut. Ya, saudara, kesenangan dunia itu luar biasa. Ya, saudara, nanti manusia semuanya, pernah saya sampaikan dari kitab Wahyu, manusia semua akan terbelalak karena dikasih mata untuk melihat. Yang lahir buta tunanetra akan dikasih tercelek matanya. Saudara, semua orang yang sudah mati di kuburan akan dibangkitkan. Mereka yang menolak Kristus dan mereka tidak diselamatkan, mereka dibangkitkan dengan tubuh yang baru, teristimewa, dengan sepasang mata untuk bisa melihat anak Allah, Yesus Kristus. Semua mata akan memandang dia dan mereka akan meratap. Apa artinya meratap? Meratap artinya mereka akan sangat-sangat sedih dan mereka akan sangat-sangat menangis, meratap. Karena ternyata ada. Ternyata Yesus itu Allah. Ternyata Yesus itulah jadi hakim di atas segala hakim. Dan dia ada di sana. Aku anggap gak ada, aku anggap cuma dia sebagai nabi aja. Gak taunya dia Allah. Aku harus melihat sekarang. Tetapi aku tahu kesempatan untuk aku bertobat dan menerima Yesus sudah tertutup. Itu sebab mereka meratap saja. Setelah selesai meratap, beberapa menit dilempar masuk dalam neraka. Di mana tangisan tidak akan berhenti dan kertak gigi tidak akan berhenti. Dan di mana ulatnya akan menggigit terus. Sedikit ini rahasia dari neraka. Menurut saudara berapa menit pasti mati? Tidak. Ora bisa mati. Jadi tidak akan bisa mati. Terus saja itu ulat api akan menggigit. Terus akan menyiksa. Saudara, itu sebab saya dan saudara perlu mengerti bahwa kita harus membangun reruntuhan rohani kita. Supaya apa? Katakan, supaya bila saya masih hidup, saya selalu ada di gunung batu keluputan. Bila detiknya saya meninggal, saya masuk ke dalam sorga. Tidak ada alternatif neraka. Hanya sorga. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.